Raka menatap lekat-lekat daun kering di teras rumahnya. Tulisan hitam yang merembes di permukaan daun itu tampak masih basah, seperti tinta yang baru ditorehkan. Satu malam, satu jiwa. Tangannya gemetar. Ia tidak berani menyentuh daun itu lagi. Nafasnya masih memburu, tubuhnya lemas, dan kakinya masih berdenyut sakit akibat cengkraman tangan dari lubang tadi. "Ra, kamu ngapain di luar?" Suara ibunya terdengar dari dalam rumah. Raka buru-buru menoleh, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. "Iya, Bu, aku baru sampai." Ibunya keluar dengan wajah cemas. "Ya Allah, kamu kenapa? Kok bajumu kotor, berdarah segala?" Raka ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Bagaimana ia bisa menjelaskan kalau dirinya baru saja dikejar makhluk dari daun kering dan hampir diseret masuk ke lubang hitam di musola yang entah nyata atau tidak. Ibunya hanya menggeleng, lalu menarik Raka masuk. Tapi sebelum pintu ditutup, angin malam bertiup kencang. Daun kering yang bertuliskan pesan itu terbang sendiri masuk ke dalam rumah, lalu jatuh tepat di bawah meja ruang tamu. Raka menahan napas, namun ibunya sama sekali tidak menyadarinya. "Cepat cuci badan, salat, lalu makan. Jangan keluyuran maghrib." "Maghrib gitu lagi, Nak," tegur ibunya. Raka hanya mengangguk, bergegas ke kamar mandi. Tapi sepanjang ia membersihkan luka-lukanya, telinganya terus mendengar suara bisikan samar. Suara itu keluar dari sudut-sudut rumah. "Satu malam, satu jiwa. Pilihlah." Malam semakin larut, Raka berbaring di kamarnya. Lampu ia biarkan menyala, namun rasa kantuk tak kunjung datang. Suara bisikan itu makin jelas, bercampur dengan suara daun bergesekan. Sekitar tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara kursi bergeser dari ruang tamu. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit pelan, mengintip dari balik pintu kamar. Di ruang tamu, daun kering itu kini melayang di udara, memutar-mutar perlahan, memancarkan cahaya samar. Dari cahaya itu, perlahan muncul bayangan seorang perempuan berambut panjang. Wajahnya tertutup oleh helaian daun. Suara lirih keluar dari sosok itu. "Satu malam, satu jiwa. Kalau bukan kau, maka keluargamu." Raka menelan ludah. Sosok itu menunduk, dan dari bawah rambut serta daun-daun kering yang menempel, muncul tangan-tangan kecil yang merangkak keluar dari tubuhnya. Tangan-tangan itu merayap di lantai, menuju kamar-kamar rumah. Raka panik. Ia berlari keluar kamar, mencoba menahan tangan-tangan itu agar tidak menuju kamar orang tuanya. Tapi setiap kali disentuh, tangan itu berubah menjadi daun kering yang menempel di kulitnya, lalu lenyap meninggalkan bekas luka bakar. Sosok perempuan itu terus berbisik, suaranya menusuk telinga. "Pilihlah, anak manusia, kau atau keluargamu." Raka berdiri di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Sosok perempuan berdaun itu masih melayang, menatapnya tanpa wajah, hanya helai-helai kering yang bergerak seolah bernapas. Tangan-tangan kecil yang keluar dari tubuhnya kini sudah merayap hingga dekat pintu kamar orang tuanya. "Jangan," bisik Raka. Ia menahan air mata. "Jangan sentuh mereka. Ambil aku saja." Seketika,
Semua tangan itu berhenti bergerak. Sosok perempuan itu menoleh ke arahnya, lalu perlahan mendekat. Suaranya dingin, menusuk telinga. Kalau begitu, mulai malam ini, kau yang dipilih. Tubuh Raka seketika diselimuti daun-daun kering yang berjatuhan dari langit rumah. Suara desis bergema dan pandangannya mengabur. Ia terjatuh, tubuhnya terasa terbakar dari dalam, seolah urat-uratnya dililit akar. Gelap. Ketika Raka membuka mata, ia sudah berada di tempat asing sebuah hutan penuh pohon mati. Tanahnya hitam, berlapis daun kering yang menutupi segalanya. Udara begitu berat, dan di kejauhan terdengar suara tangisan banyak orang. Ia berjalan terseok. Di antara pepohonan terlihat sosok-sosok manusia yang tubuhnya setengah tertutup daun. Wajah mereka pucat, mata kosong, bibir bergerak seakan ingin bicara, tapi hanya suara gesekan daun yang keluar. Salah satu dari mereka mendekat, seorang pemuda dengan wajah penuh luka. Matanya bolong, dari mulutnya keluar suara parau. Aku, malam pertama, tahun lalu. Raka mundur ketakutan. Lalu muncul sosok lain, seorang wanita tua yang tubuhnya hampir seluruhnya menjadi daun kering. Hanya sebagian wajahnya yang masih utuh. Ia berbisik, tak ada yang bisa lari. Setiap maghrib, satu jiwa dipanggil masuk. Suara tangisan makin keras. Dari balik pepohonan, ratusan sosok lain muncul. Semuanya korban daun itu. Mereka mendekat perlahan, mengelilingi Raka. Raka berteriak, "Aku tidak mau. Aku belum mati. Lepaskan aku." Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Daun-daun berputar membentuk pusaran. Dan dari tengahnya muncul kembali sosok perempuan berdaun. Kali ini wajahnya sedikit terbuka menyingkap kulit pucat dengan mata hitam pekat. "Ini baru permulaan," katanya. "Malam pertama kau hanya ditunjukkan. Malam berikutnya kau akan ikut bersama mereka." Dengan gerakan tiba-tiba, sosok itu mendorong Raka ke tanah. Semua korban yang mengelilinginya mendekat. Tangan mereka yang dingin menyentuh tubuh Raka. Raka menjerit dan seketika ia terbangun kembali di ruang tamu rumahnya. Nafasnya memburu. Tubuhnya basah oleh keringat. Lampu masih menyala, tapi daun kering itu sudah tidak ada. Namun, di lengannya kini ada bekas urat hitam menjalar, seperti akar kecil yang tumbuh di bawah kulit. Pagi harinya, Raka bangun dengan tubuh lemas. Bekas urat hitam di lengannya semakin jelas, menjalar dari pergelangan hingga mendekati siku. Ia menutupinya dengan baju lengan panjang agar tidak dilihat orang tuanya. Di meja makan, ibunya heran melihat Raka pucat. "Kamu sakit, Ra? Kenapa tanganmu gemetaran begitu?" "Ah, aku cuma kurang tidur, Bu," jawabnya tergesa. Ia tidak mungkin menceritakan apa yang terjadi semalam. Siapa yang akan percaya? Namun dalam hatinya, Raka tahu ia tidak bisa sendirian. Kalau ia tidak menemukan cara menghentikan kutukan ini, maka dalam beberapa malam lagi ia akan bernasib sama seperti sosok-sosok korban yang ia lihat di hutan daun kering itu. Siang harinya, Raka memberanikan diri menemui Pak Surya, tetua kampung yang dikenal sering membantu orang dengan gangguan gaib. Rumah Pak Surya berada di tepi desa, dikelilingi pohon bambu yang menimbulkan suara berderit saat tertiup angin.
Raka mengetuk pintu, dan lelaki tua itu segera muncul. Matanya tajam, beruban, dengan wajah penuh keriput, namun berwibawa. "Ada apa, Nak Raka? Wajahmu pucat sekali." Dengan suara bergetar, Raka menceritakan semua kejadian sejak daun pertama jatuh menjelang maghrib, tentang musola yang berubah, tentang tangan dari lubang, hingga mimpi aneh semalam. Pak Surya mendengarkan dengan serius. Setelah Raka selesai, ia menarik napas panjang. Daun itu bukan daun biasa, itu daun warumati yang dipakai sebagai penanda roh. Konon, setiap helainya membawa kutukan untuk menukar jiwa manusia dengan roh penasaran yang terjebak di antara dunia. "Jadi, aku akan mati?" tanya Raka dengan suara bergetar. "Belum tentu," jawab Pak Surya. "Kutukan itu berjalan selama 3 malam. Malam pertama, kau akan ditandai. Malam kedua, mereka akan menagih. Dan malam ketiga, jiwa yang ditandai akan benar-benar diambil." Wajah Raka pucat pasi. "Lalu, aku harus bagaimana, Pak?" Pak Surya menatapnya lama, lalu berdiri mengambil sebuah kotak kayu tua dari rak. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebilah keris kecil berbalut kain kuning. "Kau harus bertahan melewati 2 malam berikutnya. Tapi ingat, keris ini hanya bisa melindungimu jika kau berada di tempat terang dan tidak sendirian. Kalau kau melawan di tempat gelap, mereka akan lebih kuat." Raka menerima keris itu dengan tangan bergetar. Udara di dalam rumah Pak Surya terasa menegang. Lelaki tua itu menepuk bahunya. "Ingat, Nak, daun itu akan mencoba menipu. Jangan pernah percaya pada sosok yang menyerupai orang dekatmu. Mereka akan datang, mengetuk pintu, memanggil namamu. Jangan dibuka." Raka mengangguk, namun hatinya makin ciut. Sebelum ia pulang, Pak Surya berkata lirih, "Kalau kau gagal bertahan sampai malam ketiga, jangan harap lagi bisa kembali. Kau hanya akan jadi salah satu dari mereka." Senja turun perlahan. Langit Karangjati berwarna merah kehitaman, seakan terbakar dari dalam. Angin kering membawa suara gesekan daun yang terus-menerus, seperti ada yang berlari di antara pepohonan. Raka duduk di ruang tamu dengan keris kecil pemberian Pak Surya. Lampu rumah sudah dinyalakan semua. Bahkan lilin ia letakkan di tiap sudut ruangan. Ia tidak berani membiarkan sedikit pun kegelapan muncul. Ibunya heran melihat semua itu. "Ra, kenapa lampu semua dinyalain? Listrik mahal, Nak." Aku nggak bisa tidur gelap-gelapan, Bu," jawab Raka cepat. Ia memeluk keris itu erat-erat, seolah satu-satunya harapan hidupnya. Menjelang azan maghrib, suasana rumah mendadak berubah. Angin berhenti, suara jangkrik lenyap, bahkan detak jam dinding terasa semakin keras. Dan saat azan berkumandang dari masjid, Raka mendengar suara lain, suara azan terbalik, samar, seolah menggema dari balik daun-daun di luar rumah. Ia menutup telinga, tubuhnya gemetar. Ibunya tidak mendengar apa-apa, hanya menatap Raka bingung. "Kamu kenapa, Ra?" Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara itu berat, tidak sabar. "Raka, bukain pintu. Ini ayahmu," terdengar suara bariton dari luar.
jantung Raka serasa berhenti. Ayahnya masih bekerja di luar kota, baru pulang lusa. Itu bukan ayahnya. Ibunya beranjak menuju pintu, tapi Raka buru-buru menahannya. "Jangan, Bu, jangan dibuka." Ibunya menatapnya heran. "Kamu kenapa sih? Itu kan suara bapakmu." "Bukan, Bu." Raka hampir berteriak. "Pokoknya jangan dibuka." Ketukan semakin keras. "Tok, tok, tok, Raka, ini ayah. Cepat buka pintunya." Ayah kedinginan di luar. Suaranya kini bercampur dengan bisikan-bisikan yang familiar. Lampu ruang tamu tiba-tiba redup. Satu persatu padam, menyisakan hanya cahaya lilin. Bayangan di tembok bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di luar. Ibunya makin panik. Itu benar suara bapakmu. Masa kamu nggak kenal?" Raka mundur ke sudut ruangan, memeluk keris. Ia menahan tangis. Suara ketukan kini berubah menjadi cakaran di daun pintu, keras dan panjang, meninggalkan bekas goresan dalam. Tiba-tiba, pintu belakang ikut diketuk, lalu jendela, lalu atap rumah, seperti ada yang berjalan di atas genteng. Suara daun kering beterbangan masuk melalui celah-celah, berputar di ruang tamu, membentuk bayangan hitam samar. Sosok perempuan berdaun kembali muncul, melayang di sudut ruangan. Suaranya lirih, penuh ejekan. "Malam kedua, waktunya menagih. Kalau bukan kau yang kubawa, maka keluargamu." Ibunya menatap sosok itu, lalu menjerit histeris. Raka sadar, kali ini ibunya juga bisa melihatnya. Tangan-tangan kecil kembali merayap keluar dari tubuh sosok itu, menuju kaki ibunya yang gemetar dengan panik. Raka menghunus keris kecil pemberian Pak Surya. Cahaya kuning dari keris itu menyala samar, membuat tanggon-tanggan itu sedikit menjauh. Tapi suara dari luar rumah semakin keras. Ribuan bisikan bersahut-sahutan. "Satu malam, satu jiwa, waktunya tiba."